Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke video, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Wildan Safa Raihan. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Prodi yang saya ambil yaitu Desain Komunikasi Visual. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Yusinta Eka Farida, SPD MPD. Di video ini saya akan mewawancarai salah satu warga di Desa Jambu. Saya akan mewawancarai beliau tentang bagaimana asal-usul Jambu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan videonya. Boleh perkenalkan dulu, Bu? Iya, boleh. Nama saya Umi Nasro, asal Desa Jambu Timur. Saya mau tanya, apakah Ibu tahu asal-usul Desa Jambu? Tahu sedikit saja. Boleh tolong ceritakan, Bu? Boleh. Asal usul Desa Jambu itu dulunya ada cerita bahwa di Halonggo, Ki Halonggo itu mempunyai murid namanya Ki Alim. Suatu hari Ki Alim itu menyuruh para santrinya untuk meminta lauk pauk berupa ikan dari para orang yang sedang mancing yang akan lewat di situ, yang sekarang dikenal dengan desa Cukup Nelayan, arah Nelayan di situ. Kemudian para pemancing yang lewat di situ ketika dimintai oleh para santrinya Ki Alim itu mengatakan bahwa yang dibawa di kepes itu adalah tempat ikan orang yang mancing tadi. Di kepes itu banyak ikannya, tetapi oleh orang yang mancing dikatakan tidak ada ikan, adanya gatal. Dia jawabnya gitu. Kemudian oleh orang tadi yang mancing dibawa pulang ke rumahnya. Di sana ketika sudah di dapur mau dimasak, kemudian dia itu menemui ikannya di kepes tadi berupa gatal semua. Gatal itu isi buah pohon putri ayu. Kemudian oleh santri-santri yang tadi disuruh oleh Mbak Yai Alim untuk meminta sedikit ikan dari para pemancing tidak dapat, kemudian bilang kepada Ki Alim, Mbah Yai, pemancing tadi bilang tidak punya ikan, tidak dapat ikan, dapatnya gatal semua. Gitu jawabnya. Kemudian setelah itu orang yang mancing tadi bilang, gatal beneran, padahal tadi dilihatnya adalah ikan. Dia kaget sekali betapa Ki Halonggo juga Ki Alim mempunyai kesaktian yang luar biasa. Ketika apa yang diucapkan itu akan menjadi doa. Hal itulah yang harus kita pelajari, bahwa ucapan kita adalah doa. Oleh karena itu, kalau kita mengucapkan sesuatu tidak ucapan. Kemudian karena marahnya, kemudian Ki Halonggo dan Ki Alim tadi mendengar bahwa
orang yang mancing tadi ngaduk bahwa menendang bahwa kepis yang tadi berupa ikan penuh sekarang jadi gagal. Di situ di dalam dapur itu semuanya berantakan. Ada yang berupa piringnya terbang terkena tendangannya. Kemudian sampai di dekat laut sana, namanya ujung piring. Kemudian juga ada juga yang larinya jauh. Tuh ada kebun. Kalau itu sih pemukul namanya. Itu di desa Segepur, di Dukuh Segepur sendiri. Kemudian kekepnya sampai di Sekekep sekarang, Dukuh Sekekep Jambi. Kemudian lagi ada apa itu ya? Selanjung piring ada macam-macam lah yang sekarang menjadi nama-nama dukuh itu. Selain itu, nama Ki Halonggo sekarang itu diabadikan menjadi Pasar Longgo. Begitu setelah itu mereka lapor pada Ki Halonggo dan Ki Alim serta para santri tadi yang meminta ikan. Maaf, saya bilang tadi sore itu satu kepis berupa ikan, saya bilang gatal, ternyata menjadi gatal semua. Oleh Ki Halonggo dan Ki Alim, kemudian disuruh bersyukur. Syukuro kowe jiure. Disitulah kemudian jadi desa Sekuro. Syukuro. Itu adalah sedikit cerita tentang desa-desa atau dukuh yang ada di wilayah Longgo, khususnya di desa Jambi. Jadi gitu ya ceritanya. Terus kira-kira itu masyarakat Jambi ini rata-rata pendapatannya dari mana ya? Tadi ada yang tersisip lagi sih. Orang-orang mengapa menyebutnya dengan desa Jambi itu karena dulunya adalah Ki Alim dan Ki Halonggo itu menyuruh para santri menanam pohon jambu yang bisa dipergunakan untuk selain sebagai mata pencaharian juga sebagai buah yang bisa mendapatkan tambahan income dan pendapatan, sehingga para orang-orang di desa Jambi itu menanam pohon jambu banyak sekali. Disebutlah Jambi. Kemudian untuk pendapatannya masyarakat di desa Jambi itu beragam, mulai dari petani, tanam saat dan sawah. Kemudian ada juga pedagang di pasar, juga ada yang sebagai pengrajin dari ukiran. Mereka bekerja sebagai di bidang ukir, memanfaatkan hasil dari perkawinan. Terus pertanyaan terakhir nih Bu, desa Jambi itu berada di mana sih Bu? Desa Jambi itu dulunya itu kan jadi satu. Desa Jambi ada di desa Jambu. Sekarang terpecah menjadi dua, desa Jambu Timur dan Jambu yang dulunya itu hanya Jambu, sekarang terpisah menjadi desa Jambu Timur, dan yang di Longgo itu namanya Jambu. Begitu ya? Dekat dengan Pasar Longgo itu ya. Jadi gitu ya kira-kira ceritanya. Ya.
Itu saja mungkin ada yang salah, Mas. Oh gitu. Mohon maaf. Karena saya tahu itu tidak sepenuhnya benar kok. Nenek moyang saya mungkin yang menceritakan pada saya seperti itu, saya sampaikan seperti itu. Jadi gitu ya Bu informasinya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama, Mas. Oke, jadi seperti itu asal-usul Desa Jambu yang diceritakan oleh narasumber saya yaitu Ibu Umi Nasroh. Mohon maaf apabila di sini saya terlihat gugup karena memang pengalaman pertama saya sebagai pewawancara. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada video saya seperti kurang jernih dan sebagainya karena saya menggunakan alat seadanya saja. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Cukup sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.